Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, terima kasih sekali Ya, atas waktunya. Semoga pertemuan Zoom review ya, kita akan mereview apa saja sih yang ada di materi 30 Days Challenge ini. Gitu, pengennya sih nanti interaksi tentunya. Cuman aku ada sedikit materi, semoga dalam 10 menit aku bisa sampaikan. Aku izin share screen ya. Oke, nah ini nih ya teman-teman ya, siapa sih yang nggak pengen sukses online yang konon katanya hanya dengan upload konten. Nah, kita ini mau jadi konten kreator yang menghibur, yang mendidik, atau yang jualan aja gitu ya. Udah pasti kalau cuman jualan aja biasanya dihindarin ya nggak sih? Coba deh kita bayangin ya, kalau kita masuk ke media sosial tuh biasanya kalau apa sih? Kalau lagi cari barang atau lagi cari hiburan atau kita mau kepoin akun-akun teman kita ya yang sukses, yang mungkin menurut kita memprihatinkan dan sebagainya. Intinya pengen tahu story. Setuju nggak nih teman-teman ya kan? Nah ini tak kenal maka tak closing ya. Udah kenal dong ya sama aku insya Allah. Gitu, teman-teman, malam ini kita nggak akan bicara lagi tentang potensi online yang luar biasa. Tadi aja aku udah ngiming-ngimingin kan ke teman-teman kalau, waduh, aku yang tadinya pengen organik aja, karena memang aku pakai beberapa tools ya untuk menjangkau market online yang 200 juta pengguna internet ini di Indonesia, yang sebenarnya disasar sama penjual-penjual dari Malaysia, dari Singapura, dari Cina, bahkan dari Eropa sekalipun ya, mereka tuh siap ngemodal, bahkan kayak Tokopedia, Bukalapak itu mereka sangat tahu potensi dari followers itu begitu luar biasa. Mereka siap rugi bermiliar triliun rupiah dalam bukan cuma 1 tahun tapi 8 tahun karena memang yang mereka bayar adalah prospek bisnis. Dan rumusnya adalah ketika seseorang sudah follow, sudah 3D, sudah mengenal itu ya, kita sudah dikenal, didengar dan dipercaya gitu ya, mereka jadi follower kita. Dan kita menyuarakan hal yang sama aja. Itu nanti eh, data ya teman-teman, dan aku nggak khawatir gitu ya karena memang ongkosnya sebenarnya murah terutama buat aku ya, alhamdulillah nggak mikirin uang makan atau bayar hutang ya teman-teman ya. Aku disclaim dulu, memang itu ada satu kenikmatan, satu anugerah rasa syukur yang aku perlu sampaikan kepada teman-teman sehingga teman-teman juga bisa mengatur posisi. Karena seperti yang ada di materi challenge kita juga, aku mengingatkan kepada teman-teman, jangan kita bicara bisnis, jangan kita mengharapkan income UMR puluhan ratusan juta, meskipun datanya seperti ini, ketika makan aja kita masih tanda tanya gitu. Mohon maaf sekali, karena orang-orang yang kita lihat hasilnya ini teman-teman, nggak sedikit loh yang mereka bakar duit, yang mereka, wah banyak sekali upaya-upaya mereka. Belum lagi mereka ada di lingkungan network atau ya memang saling mendukung ya. Teman-teman kan tahu ya, hari ini kebetulan ada berita duka nih buat teman-teman yang paham. Ada apa namanya, bukan TikTokers, bukan YouTubers sih sebenarnya, dia anak muda millennials yang terkena inilah ya, korban korban mantan pacarnya dulunya mabuk-mabukan. Tapi dia tuh karena story-nya kuat, dia seperti juga yang lainnya langsung didatengin sama YouTuber-YouTuber lain. Nah, itu udah rezekinya mereka ya, karena itu ranahnya udah kontroversi, ranahnya tuh udah lifestyle gitu ya. Kalau teman-teman memang ada di wilayah situ, mungkin teman-teman nggak ada di sini, karena teman-teman sudah sangat piawai gitu ya, bercerita, ngomongin orang gitu ya, ngomongin kemewahan diri dan sebagainya. Nah, tapi di bimbel online memang bukan itu jalurnya. Jalur kita lebih ke edukasi, lebih ke bisnis ya, teman-teman. Jadi hasil-hasil yang luar biasa seperti ini itu bukan bukan hitungan hari teman-teman, bukan hitungan bulan. Kayak Atta Halilintar itu udah punya skill berdagang itu dari dia kecil. Dan dari tahun 2016 kita nggak kenal dia loh gitu. Tapi dia selalu bicara, dia mempersiapkan dirinya, dia pakai headband, pakai kacamata, dia punya slogan-slogan keluarganya jadi kesebelasan dan sebagainya. Itu loh
habit atau kegiatan apa yang membuat mereka sukses itu, yang kita nggak bisa tanya sama mereka mungkin, tapi kita harus bisa menganalisa. Nah, ketika teman-teman sudah gabung di bimbel online, kita analisa seperti itu. Kita saling support di situ. Bukan ngomongin orang, tapi apa nih tipsnya, apa nih triknya, action apa yang aku harus lakukan sehingga aku bisa hasilkan income online. Itu yang kita support ya, suportif produktifnya di situ. Karena teman-teman, sekali lagi aku bilang, pandemi artinya bukan no money ya teman-teman. Betul-betul aku berdoa sekali buat teman-teman yang belum pernah hasilkan income online, tapi jangan silau sama hasil orang lain. Dan di kita ada kelas kecil, kita mau latihan hasilkan income 1 juta rupiah pertama aja online. Selama apa? Pak Anton udah gabung salah satunya, cuman kita belum praktek karena interaksi di kelas juga belum kondusif gitu ya. Di online itu, kita itu harus seperti sniper. Nggak bisa kita bilang saya jual produk ke siapa aja gitu ya. Seperti saya, walaupun saya menyasar pemula bisnis online, sebenarnya target market utama saya adalah ibu rumah tangga. Kenapa? Karena di buku ini saya udah bahas. Lebih mudah dan akan dihargai kita, akan mudah. Aku kayak main-main ini ketemu kakak-kakak sekalian. Kenapa? Karena aku melihat diriku di kakak-kakak gitu ya. Aku bisa tuntun teman-teman untuk ada di posisi aku sekarang. Kalau aku berhasil bantu teman-teman ada di keyakinan dan hasil seperti aku sekarang, aku tentunya akan naik kelas gitu. Dan akan dipercaya lebih luas lagi. Semoga teman-teman juga dapat ya semangat dan karena memang semangat seperti itu ya diingatkannya di dalam grup-grup seperti ini. Kalau sendirian kadang mungkin suka, ada beberapa di antara kita yang masih ngomong, Mbak, masa sih ada orang mau follow aku? Itu block mindset yang kita nggak boleh punya, gitu ya. Itu justru apa yang Mbak Luki, kekuatan apa yang aku, jadi tanyanya tuh how, bagaimana aku bisa, gitu. Mbak, aku sekarang belum bisa, tapi aku mau bisa desain. Gimana ya? Oh ya udah lihat video ini ya, coba kamu praktekin. Akan selalu ada jawabannya ketika kita bertanya how. Tapi ketika kita blok, kita bilang saya tidak bisa, sorry to say, teman-teman mungkin nggak perlu capek-capek gabung ke grup-grup pengembangan diri atau bisnis seperti ini gitu ya. Nah, kita pengen sama-sama menguatkan diri. Kalau bisnis itu nggak online, nggak grow online, kita akan running out of business teman-teman. Nah, ini yang bahaya sekali. Dan aku udah detect ini semenjak kios kebabku di kampus-kampus tutup September lalu. Tutupnya udah dari Februari 2020 kan sebenarnya. Tapi saat September aku lihat nih nggak bakal sebentar gitu. Masa aku mau membantu karyawan yang nggak sedikit ya, walaupun ya masih sedikit ya kalau dibandingin sama pengusaha lain mungkin, tapi terombang-ambing nggak ada penghasilan, aku pun mau dari mana gitu ya mensupport mereka. Akhirnya aku pamit, ada bahkan sebagian yang aku nggak bisa kasih uang nih, ada motor operasional nih boleh pakai, urusin aja pajaknya dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena ada beban moral ya teman-teman. Tapi aku nggak berhenti di situ. Kenapa? Karena aku memang sudah seperti teman-teman di sini juga gagal bangkit mungkin sudah rasakan, tapi kok suksesnya tuh nggak stabil ya Mbak Luki, kok gagal lagi dan sebagainya. Aku mendoakan kalau teman-teman selesaikan materi challenge di kelas kita, insya Allah modalnya kuat gitu ya, nggak perlu uang ya, kan kita udah bicara ya, modal ada 3. Modal itu nggak harus uang teman-teman. Modal waktu dan skill itu begitu luar biasa. Nah, ini yang skill ini yang sebenarnya mahal gitu ya, tapi kita coba siapkan yang terukur selama teman-teman mau praktekkan, insya Allah hasilnya nyata. Kenapa aku bilang mahal? Teman-teman bisa lihat kenapa orang-orang tetap mau jadi dokter dan bayar 500 juta bahkan miliaran rupiah untuk dapat ilmunya. Karena dia tahu actionnya nanti aku buka klinik gitu. Siapin modal teman-teman, nggak sembarangan. Kalau nggak ya cuma jadi dokter umum. Dokter umum pun tetap menurut mereka prospektif kan gitu ya, mau di daerahnya, mau apa gitu ya. Tapi mereka lihat, mereka tahu jalur suksesnya. Itulah yang aku mau teman-teman yakin di online itu sebenarnya jalur sukses mana sih yang teman-teman tempuh gitu ya. Kalau misalnya kuat modal, nah ini kan gimana sih caranya ya kan? Apa harus aku tuh jualan di marketplace, buka toko? Aku sudah lakukan ini teman-teman. Tapi pertama, aku nggak punya stok.
produk ya, dan aku kapok ya, maksudnya karena aku mengerjakan sendiri, karena aku tahu diri, aku masih mau fokus mengurus anak-anak. Nah, model bisnis mana nih yang paling cocok buat aku? Nah, teman-teman juga harus berpikir demikian. Nah, kalau teman-teman masuk ke marketplace, aku kasih tahu sedikit gambarannya. Oke aja, bisa aja, tapi akan berat ketika teman-teman pertama nggak mengiklan. Mengiklan itu bisa iklan di Shopee-nya, iklan di Tokopedia-nya, sehingga gambar kita paling atas. Kemudian tetap melibatkan skill. Kalau kita misalnya bermitra dengan perusahaan fashion atau produk-produk yang menyiapkan materi promosinya, fotonya, dan sebagainya, itu tetap aja kita yang harus upload, kita yang harus tulis. Nah, jadi kekuatan terbesar komunikasi digital itu cuma dua, desain dan copywriting. Nah, teman-teman harus perkuat diri di situ. Kalau teman-teman nggak perkuat diri di situ, teman-teman harus siap bayar mahal gitu. Sama seperti di kelas ini, kita pengen perkuat diri kita sukses online. Biar apa? Biar kita nggak cuma jadi konsumen, biar kita nggak tergilas zaman gitu ya. Misalnya seperti aku nih, kayaknya aku nggak ada kebutuhan ya. Loh, tapi kalau suamiku tiba-tiba pekerjaannya, dia karyawan sukses ya, punya ijazah sampai S2, bahkan suamiku tuh menolak, dapat beasiswa ke Amerika tuh menolak. Kenapa? Karena dia lihat istrinya itu, kamu mau bisnis, bisnis ya di Indonesia, orang di luar negeri semua ke kita kok gitu. Dan dia juga merasa nggak mau ninggalin keluarga gitu ya. Nah, berarti itu jadi pecut buat saya. Nggak ada, saya tuh nggak ada alasan buat nggak menjalankan hal ini, teman-teman. Nah, itu yang saya berharap teman-teman juga punya semangatnya, karena kalau setengah-setengah, kayaknya hasilnya juga akan jadi tanda tanya gitu. Nah, marketplace itu sudah menjadi ini salah satu yang kemudian Denny Santoso bikin Try Value itu karena perang harga di marketplace. Jadi marketplace kalau pertama syaratnya punya stok yang harus ready, yang kedua harus beriklan, yang ketiga kita nggak punya database pelanggan, dan udah pasti perang harga. Karena kita aja mau belanja marketplace langsung kita filter ya kan, filter tempat, bebas ongkir, malah kalau saya nggak punya ya habit COD ya, itu kasihan sekali. Merusak ini penjual gitu ya, nggak penting banget itu. Nah, kemudian sortir harga gitu kan, oh produknya sama nih, ya udah pilih aja yang paling dekat, yang paling murah ya enggak. Nah, siap nggak teman-teman seperti itu? Nah, teman-teman kalau mau masuk marketplace ya teman-teman harus siap ya, seperti contoh yang kemarin aku share di grup juga, pebisnis yang memang bisnis itu aku rasa ya, kalau aku lihat dari bisnis kecil sama besar, meskipun pengalaman aku ya belum terlalu besar, tapi aku rasa kita pebisnis itu biasa mengelola modal, teman-teman ya. Modal 30 juta ya hasilkan income 30 juta di bulan pertama gitu ya, atau sering kali seperti Gojek, Tokopedia yang perusahaan besar itu mereka malah siap merugi karena mereka pengen orang-orang punya habit dulu nih, kayak saya udah punya aplikasi Tokopedia, saya males ke Shopee awalnya ya. Kemudian saya udah punya Gojek, saya malas gitu ya. Itu namanya habit, teman-teman. Ada psikologi dari orang beli, itu yang mereka pelajari. Jadi jangan bilang ikut kelas, beli buku, itu mungkin ya masih banyak di antara kita ngerasa, aku nggak baca buku mbak, aku nggak ini. Berarti kamu belum ada di lingkungan yang tepat, atau kamu belum tahu action dari ilmu itu. Karena ilmu itu luar biasa mahal, dan ketika tahu actionnya, prakteknya, hasilnya, itu luar biasa gitu ya. Atau aku harus kelola website sendiri Mbak Luki kalau misalnya mau dapat income online gitu ya. Ini bagus ya, salah satunya bisnis aku juga nantinya akan kelola website untuk merawat keilmuan buat teman-teman juga gitu ya. Karena di bimbel online nantinya bukan cuman habit yang akan kita ajarkan. Kita akan ajarkan habit, kita juga ajak teman-teman untuk menjadi kreator ya, kreator yang merawat bisnisnya teman-teman. Terus kemudian aku juga akan mengajak teman-teman ya mengedukasi jangka panjang, dipercaya ahli gitu ya, skillful di bidangnya teman-teman. Yang herbal ya herbal, yang sosial juga begitu ya, itu nanti bisa masuk ke website. Tapi first thing first-nya apa? Jangan kita suruh orang datang ke ruko kita, padahal kita belum padahal secara online kita bisa jualan di mall. Nah,
Kalau offline, jualan di mall atau di kayak ITC atau market offline itu tuh sewanya tuh mahal banget. Kayak misalnya kita punya baju nih, mau jualan di Tanah Abang. Teman-teman tahu nggak sewa 2 kali 2 di Tanah Abang tuh berapa gitu ya per tahun? Itu tuh 200 juta sampai miliaran. Kenapa? Karena dia bukan beli space, dia beli market, dia beli orang yang lewat. Dan banyak banget yang sewa 6 juta per bulan aja, itu profit bersihnya, kemarin aku baru ketemu teman, profit bersihnya tuh sehari 3 juta rupiah gitu ya. Sekarang dia nggak tahu caranya gimana jualan online 300.000 aja belum tentu Mbak. Gitu, yang ada orang cuma nanya-nanya doang. Nah, itu kenapa kita bangun habit bisnis online seperti ini untuk mengevaluasi ya. Sebenarnya banyak materi yang bisa dilengkapin ya kalau teman-teman bukan pemula atau punya produk atau punya stok. Tapi kita bisa konsultasikan gitu ya. Karena at the end adalah kita mau 3D gitu kan, mau dikenal, didengar dan dipercaya lewat apa? Lewat konten, lewat interaksi, lewat live gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak selesaikan challenge 1 sampai 14 atau belum yakin, ya aku nggak pakai evaluasi kayak gitu Mbak Luki, gue tuh udah punya fashion, udah punya skincare numpuk, mau diapain? Ya nggak apa-apa, kalau kamu mau skip materi evaluasinya, modalnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kamu harus punya keyakinan, oh ya gue sih dari dulu udah jualan, nggak apa-apa gitu ya. Ya udah sekarang kita bikin konten, ini aku pandu materi ke-15 sampai ke-28, aku pandu materinya kayak gini, bikin gitu ya. Bikin harus ada headline-nya, harus ada CTA closing-nya, bentuknya pertanyaan. Nggak bisa kita ini tas gue bagus nih gini 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 gini. Terus kenapa gitu ya? Tasnya bagus nih, bahannya begini, ngerawatnya begini. Kalau kamu tasnya kayak gimana? Nah, pendekatannya adalah dari temen jadi demen, teman-teman gitu ya. Jadi kita kalau modal kita kurang, kita nggak ngiklan, kita mau coba organik dulu, pendekatannya harus ini. Kalau pendekatan udah jualan, boro-boro follow, boro-boro beli, gitu ya, yang ada dihindari. Nah, kita kan pengen nih, udah ada beberapa dari teman-teman yang juga udah selesaikan challenge-nya ya. Influencer mana sih yang sebenarnya paling cocok sama usaha kita gitu ya. Kita mau contek. Contek apanya? Contek semuanya. Mana yang bisa dicontek? Contek bionya, contek foto profilnya, contek kontennya. Kalau kamu suka ada warna tertentu dan sebagainya ya dimodifikasi aja, di-adjust gitu ya. Tapi poinnya adalah bagaimana kalau kita sudah go online, itu minimal one day one content nggak boleh putus. Aku malah ada grup TikTok yang grup TikTok dari Bandung ya, ada namanya dengan Kevin. Waktu itu aku juga ajak teman-teman buat ikutan belajar dari dia. Itu dia saran kalau pemula Mbak Luki minimal 1 hari 15. Nah, makanya saya ajak teman-teman buat stok seminggu minimal 15 sampai 30 karena kayak saya pun aku sehari bisa upload 3 sampai 4 teman-teman. Dan sekarang aku udah siapin budget ya. Tadi 60.000 aja, aku sekarang teman-teman nanti bisa mampir ke TikTok aku ya. Mungkin nanti lain kesempatan kita belajar gitu untuk TikTok secara keseluruhan. Itu udah 2.700 teman-teman. Aku tadi promosi cuma 60.000. Kenapa aku begini? Karena aku saat aku jadi konsultan, saat aku jadi pedagang offline, aku tuh ngajak orang ngopi aja tuh minimal 100-200 ribu. Jadi kalau udah tahu caranya, udah tahu jalur suksesnya, wah gila, online tuh potensinya luar biasa. Tapi jangan sampai go online terus bingung. Bingung konten, bingung ngomong apa ya kan? Belum siap gitu. Mendingan ditunda dulu karena nggak bakal ada hasil gitu. Karena kita ya kalau mau bersaing sama yang modalnya gede silahkan. Kalau mau yang praktis ya mungkin marketplace lebih praktis. Tapi kalau kita mau nggak mau bersaing ya kita mesti siapin kolam kita sendiri. Jadi orang yang datang memang kayak punya kayak punya website itu tadi nantinya, tapi kalau ngelola website kan ribet ya, capek gitu loh. Mendingan try value itu, yang dari yang gratis dulu aja kayak yang di kelas kita itu. Itu kalau sudah bisa merawat. Kalau belum ya pakai WhatsApp aja gitu ya. Tapi pesan-pesannya di media sosial, kita hidup di media sosial itu sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman yang apa? Sebagai teman yang mau dikenal bagaimana gitu.
Jadi kita kalau mau berkenalan sama teman, udah ada skripnya, udah nggak pakai pusing, itu udah jalan aja dulu gitu ya. Pokoknya ada milestone-nya gitu ya. Karena orang yang sukses online, paling tidak dia di-follow 1.000 sampai 10.000 orang organik karena suka sama konten gitu. Jadi aku nggak masalah, sekarang temanku cuma 1.100, nggak apa-apa, tapi mesin kontenku udah jalan gitu loh teman-teman. Dan aku nggak lelah membuat konten itu karena aku sudah evaluasi dan ini yang gue banget gitu. Dan alhamdulillah aku bisa jadi contoh lah buat teman-teman. Dalam 4 bulan aku bisa hasilkan nggak rata ya, hampir 10 juta pernah, tapi katakan di atas UMR lah ya. Itu aku gitu ya teman-teman. Kalau mungkin ada saudara aku di sini, ada teman aku di sini, hidupku kecilku pedagang banget teman-teman. Nggak pedagang banget sih, tapi orang tahu lah aku suka jualan. Bahkan suka dihindari juga ya buat orang-orang yang buat aku sirik ya, atau mungkin karyawan yang suka terganggu. Karena dulu cara menjualku juga belum begini, belum benar. Nah, setelah benar begini itu temen datang satu persatu, gimana sih lu caranya, gue belajar dari mana dan sebagainya, itu akan datang. Tapi ya kita harus punya jalur suksesnya, punya caranya gitu. Poinnya adalah kita mau sukses online dengan upload konten, ini udah harga mati. Kita harus bikin diri kita ahli untuk mendesain dan copywriting ya, meskipun sederhana nggak ada masalah gitu ya. Misalnya kita videoin, tapi kembali lagi ide konten besarnya, kemudian judul hook ya, dan kalau sebagai pemula tuh bisa berbentuk pertanyaan yang apa yang ada di pikiran orang yang kita sapa gitu. The real challenge start now ya teman-teman, karena ini sebenarnya materi yang harusnya aku sampaikan di hari Senin gitu. Karena mulai hari Selasa dan sampai challenge ini berakhir, aku akan temani teman-teman untuk upload konten. Nah, aku memang lagi fokus upload konten di TikTok. Tapi buat teman-teman yang di Facebook, yang di Instagram, masing-masing punya keistimewaan. Terutama kalau memang teman-teman sudah didengar di situ. Nah, buat teman-teman yang baru memulai, aku sangat sarankan lebih baik pelajari TikTok. Karena seperti yang aku contohkan itu, lebih mudah buat kita dijangkau. Dan 3D itu ya teman-teman. Lebih mudah untuk kita dikenal, didengar, dan dipercaya selama yang dibahas itu fokus. Gitu ya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang aku lihat kenapa orang-orang nggak hasilkan income, mereka nggak tahu kerjaan online itu seperti apa. Bangun tidurku terus bingung. Terus mau ngapain itu nggak tahu. Nah, dengan challenge ini, dengan buku ini akan membantu buat teman-teman ya, harapannya semoga. Makanya ketika tidak dipahami, ayo ditanyakan gitu, karena setelah kelasnya berakhir ini akan jadi manual buat teman-teman gitu ya. Kalau ini udah di luar kepala seperti yang aku lakukan, aku udah nggak perlu lihat buku gitu, karena idenya juga sudah mengalir. Teman-teman juga sering pernah aku perlihatkan stok konten aku juga alhamdulillah banyak gitu ya. Tinggal interaksi live dan ya memang produknya solutif gitu ya, produknya dicari gitu, itu namanya memvalidasi. Nah, kalau sudah punya income rutin itu syaratnya apa Mbak Luki? Ya paling tidak kamu sudah punya 1.000 teman pertama barumu gitu. Sebelum itu ya pastikan semua teman saudara kontak di WhatsApp selesai. Mereka harus tahu keahlianmu gitu ya. Mereka harus tahu kamu itu teman yang seperti apa ya. Seperti aku membawa diriku adalah teman sukses online yang berbagi tips sukses online. Jadi aku kalau ketemu teman lama, ketemu ini, lagi gimana, oh baru lahiran ya, gimana lu udah nggak kerja ya, dan sebagainya, lu sekarang sibuk apa lu. Nah seperti itu loh teman-teman, ngajak ngobrolnya tuh kayak gitu. Iya nih gue lagi belajar, kan gue kemarin belajar ya kios gue gitu ya. Poinnya adalah aku menyampaikan aku adalah temanmu yang sukses online dan aku mau bagi caranya. Kalau kamu mau bagi caranya, nih pertama beli bukunya gitu. Gitu, udah, aku jualan. Tapi sebenarnya pendekatannya adalah mereka tahu gitu. Oh iya ya, kamu sekarang punya income dari online ya. Gimana sih caranya? Gitu. Orang jadi penasaran gitu ya, teman-teman. Seperti yang ada di buku challenge juga, aku mau ingetin lagi, semangatin lagi teman-teman, kalau sukses itu betul-betul seperti layaknya perjalanan. Jadi nih, ini buram nih ya, maaf.
Tukang bubur naik haji ini kan wah luar biasa. Aku nggak nonton sih ya. Cuman ini salah satu ada adik kelasku Citra Ciki itu kan terkenal nih karena ini ya. Itu aja tuh dia tuh enek-enek capek banget gitu. Aduh, dari 12 episode jadi sekian ribu, 2000 episode. Aduh males gitu ya. Jadi males mager itu semua orang ngerasain. Cuman kalau males tapi duitnya udah tebel mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi masalahnya kalau kita masih udah males, mager, baper sementara zona nyaman yang palsu itulah teman-teman. Jangan sampai, aduh aku sedih sekali, jangan sampai. Makanya kita harus pintar-pintar mengevaluasi diri gitu ya. Ini tukang bubur ya, ini jangan dianggap sepele gitu ya. Coba deh, bubur 8.000, mungkin untungnya 1.000 2.000, kok dia bisa naik haji gitu kan. Kalau versi di aku itu dia tuh udah dicas, dia komit ya, dia action, kemudian dia ada di lingkungan yang suportif gitu ya, keluarganya atau ini mendukung. Nah itu yang kita coba siapin ada di bimbel online. Ayo dicas gitu ya, biar bisa menentukan tujuannya tuh yang jelas gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya kita dagang tuh nyelengin sehari 10.000, sehari 100.000, sehari 1 juta. Karena apa? Karena tujuannya jelas. Nah, aku juga ngajak teman-teman kan latihan tuh di grup kecil gitu ya. Kalau mau latihan dapetin income lucu-lucuan deh gitu ya. Jual custom stiker WhatsApp. Data 50 temanmu yang ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, tantemu, bibimu, temanmu, pensiunan gitu ya, yang suka biasanya dia itu tim hahaha hihihi kalau di grup WhatsApp. Tulis namanya Ibu A, Ibu B, Ibu C, Ibu D. Nah, itu bikinin broadcast. Nanti kita siapin skrip untuk kita jualan apa? Jualan stiker mukanya dia banget. Itu aku pernah praktekin dan aku hasilin 1,5 juta dalam 5 hari lah ya, 5-7 hari gitu seminggu. Kenapa? Karena memang jualan di internet itu sebenarnya tertarget teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar jadi sniper, harus tertarget. Karena tahapan buat orang sampai beli itu nggak langsung orang lihat langsung beli. Siapa kita ya kan? Rafathar bukan gitu. Nah, inilah yang kita perlu pelajari karena orang di luar itu yang belum kenal kita itu kita sebutnya adalah cold traffic, orang-orang yang belum kenal, belum percaya sama kita. Nah, gimana caranya dia percaya? Kita mesti kasih tester, kita mesti kasih simple gratification gitu ya. Mereka, oh iya nih orangnya baik, nih ada orangnya bukan robot gitu ya. Oh iya media sosialnya aktif gitu ya. Aku pengen temenan sama dia, aku mau ikut kelas yang dia bilang nih gitu dan sebagainya. Nah, teman-teman gimana? Gitu. Oke sih, kurang lebih seperti itu ya. Ini materi-materinya lebih ke bagaimana teman-teman merubah orang yang tadinya belum dikenal gitu. Nanti kita bahas lagi di challenge. Nah, ini kan seperti ini nih. Tadi di TikTok nih Mbak Tun. Halo. Nah, contoh nih Mbak Tun, aku kan tadi 6:30 ya, aku kok belum pernah ngiklan ya ini juga ngiklannya dari handphone belum dari dashboard ya. Dari dashboard lebih fokus lagi menyasar target marketnya. Di sini aku menyasar nih ya perempuan usia 25 sampai 44. Nah, ini kalau usianya misalnya mau yang mana gitu ya, harus dites. Aku cuman bayar 60.000, ini aku 70.000 sih ternyata. 70.000 ya. Ini 6:30 ke 7:30 ya, kurang lebih 1 jam itu aku dapat 1.600 orang. Ini likes-nya hampir 500-an tadi tuh. Nah, ini loh teman-teman. Jadi uang itu bukan modal utama ya, kan kita udah kenal 3 jenis modal. Tapi kalau ada uang gitu ya, kita akan lebih mudah dikenal. Ini sekarang udah 2.700 nih di TikTok. Yang nge-like. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang udah praktekin kayak begini ya? Kalau teman-teman siapin, jawab semua challenge, terus siapin media sosial, kita optimasi gitu ya, aku temenin. Tuh, yang nge-like udah 1.000 gitu ya, nggak pernah-pernahnya aku tuh, kecuali ngiklan begini ya. Dan ngiklannya tuh nggak mahal gitu, selama udah fokus.
story-nya udah fokus ya kan. Orang kalau ke aku tuh mau apa sih, mau sukses online, menghasilkan income online, ini kan aku undang ke acara gratis sama mentor, siapa nggak doyan. Nah gitu. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu dulu materinya. Yuk kita mau konsultasi gimana review materi hari 1 sampai 14 dulu. Ada yang nggak dipahami nggak dari situ, karena materi 1 sampai 14 itu adalah modal buat teman-teman melangkah di materi 15 ke 28, yaitu konten bareng aku. Ya, aku udah kasih template Canva buat teman-teman yang di Instagram. Kalau mau pakai silahkan, nanti aku akan bantu skripnya juga, tinggal dirubah sedikit. Gimana cara pakainya di Canva gitu ya, motongnya juga aku udah siapin videonya. Tapi kembali lagi aku mengajak teman-teman untuk aktif di TikTok, karena ya begitu datanya gitu ya. Organik dulu nggak ada masalah, namanya masih latihan ya, karena di awal-awal latihan seringkali kita masih gagap, video masih gelap gitu ya, belum menghibur dan sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting story-nya udah konsisten, udah stabil. Terima kasih teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Ayo kita diskusi. Mbak Luki, terima kasih banyak ilmunya. Alhamdulillah. Ibu Leli ya? Saya Leli, iya. Mohon maaf saya 1 minggu ke belakang memang bahkan buka grup pun enggak, karena memang kondisi fisik saya lagi terkonsentrasi untuk Ya, untuk recovery. recovery. Saya ada perasaan bersalah karena saya pengen menuntaskan tugas-tugas saya, tapi sampai D4 itu sampai sebenarnya D4 D5 udah saya kerjakan, cuma belum saya upload ya. Sampai sekarang itu ya belum melakukan apapun sama sekali Ya, sehubungan dengan challenge gitu ya. Saya tidak bicara tentang reward, nanti Mbak Luki bilang kalau challenge-nya dikerjakan nanti uangnya kembali. Kalau uang saya malah kalau kembali pun tidak akan saya terima ya, karena saya merasa udah mendapatkan ilmu yang luar biasa, yang harganya malah biayanya sangat murah, amat sangat murah, dan harga yang nggak pantas sebenarnya seperti itu ya, sangat amat tidak pantas ya. Jadi saya tidak berpikir itu, saya berpikir saya pengen belajar dari Mbak Luki tentang itu gitu. Insyaallah Ibu. Saya pengen ditemani Mbak Luki terutama Siap. untuk nge-branding ya, Ya. nge-branding diri gitu, karena mau teman-teman saya duluan untuk bercurhat Iya, ya, teman-teman yang silakan. lain yang ada 6 orang, ya 6 orang kita di Zoom ini. Insyaallah. Saya alhamdulillah karena saya udah punya usaha sebelumnya, sehingga yang 3D itu dikenal Offline, mantap. ya offline ya, dikenal sudah dipercaya ya. Kemudian apalagi yang ketiga Mbak? Ya, dikenal, didengar, dipercaya. Didengar dan dipercaya gitu ya. Insyaallah, Secara saya offline yakin. itu insya Allah sudah ya. Yakin Namun Bu, kalau di langsung offline, bisa jual buku 2 hari 24 buku, itu menuai kesuksesan offline itu. ya alhamdulillah ya, walaupun itu sebenarnya saya masih bicara iseng sebenarnya ya, saya hanya iseng aja. Kalau untuk Iya. ilmu copywriting mungkin saya udah dapat sedikit secara otodidak, saya dapatnya gitu. Kemudian secara online sebenarnya di Facebook pertama saya itu saya udah punya itu Grup kalau ya. di Facebook namanya follower, bukan follower, apa sih kalau di Iya, Facebook itu kontak ya, kontak di Facebook ya, itu friends. ya itu satu akun tuh udah penuh 5.000, sehingga saya punya akun yang kedua ya, akun kedua ini belum sampai 1.000. Pertanyaan saya gini Mbak Luki, secara online terutama di Facebook termasuk di WhatsApp, sebenarnya pada waktu saya bikin bikin status di dunia sosial, orang sudah mengenal saya karena saya aktivis untuk kemanusiaan gitu ya. Maaf sebentar. Halo, cek. Ya Bu, lancar. Iya, Oke. ya. Saya sudah dikenal aktivis di kemanusiaan, di kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga pada waktu saya
membuat status baik di Facebook maupun di WhatsApp itu respon dari baik orang yang mengenal saya Interaksi. maupun tidak mengenal saya itu merespon dengan menitipkan donasi baik berupa uang maupun berupa barang-barang gitu ya, sehingga aktivitas saya Sosial. selama ini untuk kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan itu sudah didengar orang, sudah dipercaya, kemudian sudah sudah ya 3 tadi itu ya sudah gitu. Yang selama ini Facebook saya online saya tidak saya gunakan untuk berbisnis, Mbak. Jadi lebih kepada untuk hal-hal yang Sosial ya, Bu? sifatnya adalah kemanusiaan Ya, gitu. Jadi sekarang pada waktu saya berganti ke bisnis, muncullah saya hanya khawatir orang kemudian bingung dengan ini saya gitu ya, dengan betul. status saya pada waktu saya bikin ini kok orang kok jadi jualan gitu ya. Ya, ya, ya. Karena, Khawatir ada penyalahgunaan dana ya, itu kan banyak ya Bu orang-orang nggak amanah ya Bu ya. iya Tapi kan kita gitu. bicara Jadi kepercayaan ya. Mm-mm. percaya kepercayaan sehingga di Facebook saya memang, membuat akun lain, Menjaga ya. Mm-mm. membuat akun lain kemudian, saya, gunakan itu untuk, bisnis dan untuk, sosial juga sebenarnya. Jadi saya masih bingung untuk nge-branding diri saya gitu. Di sisi lain, saya pengen, bisnis online saya, bisa bisa jalan gitu kan, tanpa Oke, harus, oke. merusak, kegiatan sosial dan kemanusiaan saya gitu. Insya Allah. Oke. Heeh. Terima kasih Bu Leli, aku langsung Iya, tanggapi ya, semoga oke bisa baik, jadi iya. solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mhm. memang saya juga kenal Bu Leli itu luar biasa ya Bu ya. Ini kekuatan internet nih Bu ya. Memang hampir semua teman-teman di sini dan di grup ada sekitar saat ini mungkin sekitar 900-an orang ya. Mungkin masih sedikit lah. Buat Bu Leli mungkin jauh lebih banyak ya. Meskipun database saya juga bertambah dari cuma 2.000 jadi 9.000 nih. As per setelah 4 bulan saya memperkenalkan diri saya secara online ya. Jadi dengan lead magnet berupa pertemuan Mas Hermas, saya juga pakai tools ya. Itu bertambah 10, 20, 100, 200 dan sebagainya. Itu yang nanti akan kami tularkan ke teman-teman. Semangat menambah database tertarget. Nah, saya menargetkan pemula bisnis online. Bu Leli mungkin dengan bisnisnya, aku masih belum tahu nih, apakah menargetkan orang-orang yang ingin sehat cara organik, atau memang menargetkan orang-orang yang mau fokus di sosial juga, karena itu sebenarnya kepercayaan yang luar biasa ya Bu ya. Nah, tinggal kita kasih jembatan memang bisa sama-sama di Facebook, tapi saran saya kalau Ibu ada kesehatan ya, ada semangat, ayo kenalan di TikTok. Karena dari TikTok itu nanti akan lebih mudah dikenal. Nah, sebenarnya bisa juga branding diri Ibu itu karena kan gini ya, kalau memang si British Propolis ya Bu, solusi produknya Iya, yang salah bisnis. satunya sebenarnya yang lagi saya fokuskan itu. Oh, ada Walaupun bisnis lain. background saya sebenarnya di pendidikan sama di travel. Nah, maksud saya kan misal ya, selama ini kita berkegiatan sosial gitu ya. Nah, berkegiatan sosial itu misalnya dekat dengan keagamaan, kemudian nanti juga solusi produknya bisa berupa ada yang buku-buku Islami, ada yang Al-Quran, apa itu kan sebenarnya bisa di-branding dengan nama yang sama gitu ya di Facebook yang sudah berkembang itu atau di TikTok tadi itu akan lebih mudah tuh bridgingnya untuk orang-orang, tapi orang-orang segar gitu loh Bu. Maksudnya ada pembaharuan dari segi konten kan jadinya video gitu. Nah, memang kalau apa namanya kalau di framework kami ini kan di framework bimbel online ini kan saya bertanya lagi nih karena memang waktu kita kan hanya 24 jam ya Bu ya. Nah, ini mau difokuskan kemana gitu karena itu yang akan menjadi branding tadi, akan menjadi nama, kita juga memperkenalkan diri ya di bidang itu. Kalau saya sejauh saya kenal Ibu kan sebenarnya kekuatannya ada di
diedukasi nih gitu. Mau mengedukasi apakah? Mau mengedukasi kita sebagai pribadi yang memang juga harus memikirkan sesama, itu kan bisa mengedukasi juga ya Bu ya. Mau mengedukasi di situ atau mengedukasi di lebih ke kesehatan, itu ininya gitu. Tapi memang PR-nya ya kalau memang ingin berkembang online, grow online, ya kita harus perkuat. Kalau masih mengerjakan sendiri ya harus tahu, nih saya ngedit foto video saya nih pakai editing dari handphone bawaan atau pakai aplikasi apa sih gitu ya. Misalnya seperti aku pakainya Canva dan KineMaster untuk video. Nah, apakah Ibu mau pakai itu atau ada teman-teman yang pakai namanya CapCut Capcut tulisannya. Ada yang pakai CapCut bagus, ada yang pakai Voice VN gitu ya. Nah, aplikasi mana yang Ibu perlu punya? Itu kan jadi amunisi. Nah, ide-ide ceritanya seperti apa ya itu yang harus difokuskan dan harapannya dengan menjawab challenge itu bisa membantu Ibu bikin jalur gitu. Insya Allah. Jadi nanti tinggal difokuskan aja Bu, mau di area pendidikan atau apa. Kalau saran saya sih harus kenalan sama TikTok karena TikTok seru, apalagi Ibu punya pengalaman bisnis juga gitu ya. Nanti saya juga akan berbagi cara-caranya gimana sih beriklan yang mulai 15.000, mulai 30.000, tapi itu meningkatkan 3D kita itu di media sosial tadi itu. Iya. Ya itu dia Mbak Luki. Kebingungan saya itu nge-brandingnya itu orang kenal saya, ya saya dikenal untuk 3 hal. Saya adalah orang yang paham dengan pendidikan karena sebelumnya saya seorang konsultan pendidikan untuk beberapa sekolah termasuk di luar negeri gitu ya, untuk sekolah di luar negeri. Kemudian saya juga bermain travel, banyak malah konsumen saya mengenal saya bukan orang Indonesia, malah saya orang luar gitu, Malaysia atau Singapura gitu ya. Kemudian kalau belakangan ini saya bukan nge-branding ya, saya berbisnis di British Propolis ya karena 2 bisnis saya itu nggak bisa dijalankan lagi semenjak pandemik gitu ya, sehingga saya beralih ke menjual produk yang betul. Sebenarnya sih nggak harus dengan BP ya Bu ya, tapi kekuatan Ibu yang paling utama dan mungkin selama ini ada pengalaman menghasilkan dan Ibu nyaman alias suka dan kuasai itu di pendidikankah atau di sosial nih? Atau keduanya sebenarnya kuat sih, nggak ada masalah. Iya, keduanya kuat Mbak Luki, keduanya kuat karena Itu aja Bu, bawa ke TikTok seru banget. Sekarang mah di TikTok ngaji aja di TikTok. Nah, kalau udah kita nemenin ngaji terus, nanti terus ngomongin British Propolis nih teman-teman ya, apa namanya? Aku lagi jaga kesehatan ya, apalagi udah bulan ber ya kayak gini. Wah, anakku alerginya bolak-balik, Bu. Nah, itu kan jadi Ibu membuka kolam ya, membuka diri, itu Ibu berbicara paling nyaman sama siapa. Makanya kita bicara target market kan. Jadi bukan ide, solusi itu nanti bisa belakangan, bahkan bisa 2 hal, 3 hal. Tapi satu hal dulu, misalnya sosial aja dulu yang diomongin gitu. British Propolis sebenarnya nggak apa-apa kalau memang Ibu yakin. Tinggal memang kan berarti kalau menjawab challenge ya bahasan-bahasannya adalah ranahnya kesehatan, organik, herbal gitu. Ibu bisa nggak bikin stok konten di area itu nggak pakai mikir, atau mungkin Ibu dikasih konten dari kantor pusat sehingga Ibu tinggal tulis dengan keahlian Ibu copywriting. Nah, dibantu sama framework yang ada di kami, dibuka dengan pertanyaan, diisi dengan manfaat, ditutup dengan pertanyaan atau dikasih cover gitu di kontennya. Nah, itu nanti pelan-pelan ya Bu ya, insya Allah sih kalau Ibu sempatkan, selesaikan dulu materinya sehingga aku bisa bantu koreksi step by step-nya, dan kalau memang sudah ditentukan, ya nanti action-nya berarti di situ gitu ya. Misalnya menjawab target market-nya, ibu aktif gitu ya, ibu aktif yang ingin hasilkan income, atau ibu yang ingin sehat, itu kan akan berbeda bahasanya. Jadi ibu membayangkan, ibu nih kalau ngobrol, beriklan, atau menyampaikan berita, pesan, ibu bisa evaluasi karena pengalaman ibu kan udah luar biasa ya di offline. Ibu tinggal evaluasi sebenarnya karakter orang yang seperti apa sih yang nyaman dengan ibu selama ini gitu.
Ya biasanya sih ketika dievaluasi dan sudah punya data, itu nggak jauh dari karakter kita. Gitu. Iya. Insya Betul. Allah. Ya, insya Allah siap Mbak. Bismillah Ibu, Ya aku mohon nanti doakan kesehatan iya insya Ibu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya sih Amin amin amin. kalau semangatnya kayak Ibu lah, apalagi udah tinggal mindahin teman-teman gitu, nggak akan sulit. Tapi memang kalau dimungkinkan gitu ya, nanti bisa dipikirkan kira-kira di area pendidikan tuh salurannya apa? Apakah Ibu punya buku atau gitu loh. Jadi saya sedih justru, terutama buat teman-teman yang udah punya stok barang atau udah kadung. Aduh, aku udah kadung jualan skincare, Mbak Luki udah punya stok. Ini teman-teman bagus kok jualin fashion. Ya nggak apa-apa, kamu bisa jual itu rutin nggak? Kamu nyaman nggak? Atau mungkin ada potensi lain yang sebenarnya malah nggak kelihatan, yang sebenarnya ibu bisa garap dan hasilnya luar biasa dan itu ibu banget gitu. Iya. Insya Oke Allah. baik, nanti Makasih. dibimbing ya. Insya Mohon dibimbing Allah ya ibu Mbak Luki ya. Saya pasti sehat berproses sehat ya. dulu, insya Allah. Amin amin insya Makasih Allah. banyak. Makasih. Makasih Maaf Mbak Luki. teman-teman. Iya ibu. Ayo boleh teman-teman yang lain yuk kita ngobrol. Adakah yang mau bertanya? Halo, Assalamualaikum Mbak Luki. Waalaikumsalam. Kak Maya, halo. Wih, keren. Oh, Gimana nih? Sampai di mana nih perjuangan kita, Kak? aduh, aku lagi masih belum jalan yang di itu Mbak apa namanya? Day 13 itu. Yang hari ke-13 itu kan ada yang stok konten itu ya. Aku sebenarnya kemarin udah coret-coret gitu untuk stok kontennya karena kan yang tentang kesehatan herbal. Nah, kan kemarin aku baru baca tuh Mbak Luki yang komen di tugas aku yang hari keberapa tuh yang apa namanya? Kan kalau susu itu buat untuk kesehatan penyakit jantung, diabetes, hipertensi gitu kan. Nah, terus Mau Mbak Luki garap kan yang mana bilang, dulu gitu, Kak? garap yang mana dulu gitu kan dari segi penyakitnya. Nah aku nih jadinya galau gitu Mbak. Tapi Karena kebayang kan nggak sih? Maksudnya kan aku sih cuman berbagi apa yang aku alamin kan. Pesan kita itu di online nggak akan terdengar dan akhirnya akan dilihat cuman sebagai penjual dan akhirnya dihindarin. Jadinya nggak 3D. Kebayang nggak? iya, Kebayang nggak? kebayang Jadi sih aku jangan juga. sampai kita kehabisan database terus udah jenuh gitu loh market. Kenapa? Karena kita nggak selesaikan PR kita ini gitu Kak. Kita nggak merawat, kita nggak hadir sebagai solusi. Itu yang aku selalu lihat teman-teman gagal, berhenti, mager, males, bapernya itu gitu loh. Iya ya. Tadinya tuh aku gini kan, tadinya aku pengen di Instagram kan Mbak ya. Yang pertama itu aku kontennya itu 8 tips sehat ala Rasulullah gitu kan. Terus yang kedua itu tentang ayat yang madu tuh sebagai obat gitu kan. Karena kan di situ yang tips Rasulullah itu salah satunya pengobatannya itu dengan cara herbal, bisa dari madu, madu, kurma, habatus sauda gitu kan. Nah, kan aku kan produknya ada yang madu juga, ada sari kurma juga, ada susu kambing gitu kan. Nah, tadinya tuh aku mau masukin si kontennya itu misalkan masuk ke madu adalah sebagai obat gitu kan, yang konten kedua. Konten ketiga ini baru misalkan jenis-jenis madu atau misalkan perbedaan madu ternak sama madu hutan karena kan aku punya madunya madu hutan gitu. Nah, itu apa terlalu mencolok ya langsung ke produk ya? Sebenarnya Nggak aku apa-apa. nggak apa-apa ya. Nggak, tadi kan Mbak Luki pas ngobrol sama Bu Leli ya, yang unlimited konten gitu kan, udah nggak usah mikir. Sebenarnya kalau untuk kesehatannya sendiri, aku nggak ini gitu, nggak Nggak pede gini. gitu. Gini Kak, sayang. Jadi gini, kan teman-teman udah tahu dong ya kalau materi 1 sampai 14 itu lebih ke kita lebih banyak evaluasi ya, evaluasi diri, terus nyiapin apa aja sih yang sebenarnya jangan dulu go online. Nah, contoh misalnya di Instagram ya, aku lagi garap akunnya anak-anak aku ya. Yang pertama dia konten kreator di desain dan art, yang satunya tuh storyteller di TikTok. Nah, jadi nggak boleh sampai capek. Bikin konten itu ibaratnya tuh kita buka toko kan, makanya jangan sampai kehabisan stok. Nah, di Instagram tuh asik banget, apalagi sekarang udah ada Reels ya sebenarnya. Cuman
aku secara ngedit kok lebih nyaman di TikTok, makanya aku Instagram memang bisa dibilang stop atau sekali upload 3 gitu, cuman buat aku masih eksis ya, kalau story mah setiap hari. Nah, di Instagram itu kakak tinggal bikin aja puzzle feed ya. Udah biasa belum bikin puzzle feed? Udah biasa ya? Ya beberapa aku, tapi Hmm. bukan di ini, bukan di akun yang ini, karena akun yang herbal ini aku Baru. buat baru lagi gitu, Ya, Mbak. ya udah. Jadi itu nggak boleh berat, Kak. Jadi sekali bikin misalnya 15, itu kakak bikin, ambil aja background yang cakep atau apa, itu udah di blog harus ada foto kita, ya itu bagian dari personal branding, harus ada foto kita, terus kemudian bahasan-bahasannya sederhana aja. Itu adalah ide utama, misalnya kamu apa, herbal, sehat gitu ya. Nanti aku contohin deh punya anakku. Kurang lebih kayak gitu. Itu jangan dibawa berat. Yang penting di copywriting-nya kita udah punya, intinya kita kan pengen dikenal sebagai teman yang apa ya, teman yang berbagi herbal kesehatan gitu. Nah, jadi di konten tuh begitu aja ringan. Kemudian copywriting-nya juga harus ada hashtag ya. Hashtag juga nanti kita ada materi. Aku temenin teman-teman punya stok hashtag 20-30 hashtag. Setiap posting tuh minimal 5 gitu ya. Biar kita di 3D tadi. Terus langsung kalau memang dimungkinkan, kalau di Instagram kita bisa upload dari Facebook dashboard kan. Itu langsung buat sebulan tuh udah langsung ngisi. Nah, kita fokus jualannya di mana? Kita fokus jualan itu di story sama di live gitu. Nah, untuk live kakak udah harus langsung berpikir nih aku ajak siapa ya yang nge-live. Kalau ada teman-teman yang di MLM atau ada grup, itu kita bisa saling bicara sesama pedagang. Gimana? Apa sih dari sekian banyak produk apa sih yang menjadi andalan kamu? Terserah, mau dibahas di bisnis atau dari kualitas produk ya. Tapi tetap aja sebagai penjual harus ada interaksi seperti itu, dan kita display produk-produk kita, untuk kemudian kita juga nih misalnya lagi bahas si susu ini kita sambil minum dan sebagainya, harus siap kayak gitu. Jadi jualannya itu di live atau di WhatsApp. Gitu ya, aduh. Pelan-pelan. Belum pernah. Nggak apa-apa. Nah, kenapa konten itu juga mesti rapih dan sesuai sama ide ini ya? Aku selalu bilang jalur sukses kita tuh yang mana? Berarti kita mau dikenal sebagai teman ya. Kita nih konten kreator kesehatan ya, Kamaya contohnya. Nah, kalau mau dikenal seperti itu, copywriting itu udah harus siap. Jadi kalau pas upload itu dimulai dengan pertanyaan siapa sih siapa sih yang nggak pernah yang seumur hidup nggak pernah minum madu, cuman gitu aja, tapi itu bentuknya pertanyaan, jadi bikin orang mikir, bikin orang berhenti gitu loh, bikin orang berhenti, terus kita kasih bahasan sedikit kalau bisa itu keunggulan dari produk kita, kemudian nanti kalau udah terbiasa itu feed satuan, nanti kakak biasa bikin karusel, biasa bikin gitu. Sebenarnya kalau sekarang kan memang udah zamannya konten video ya, tapi aku lebih mengutamakan pokoknya one day one content. Kalau udah go online harus one day one content ditambah interaksi. Nah, interaksi kalau belum PD live atau belum nambah 1000 teman baru, ya interaksinya adalah menyapa teman baru lewat DM. Minimal 3 orang, minimal 20 orang. Aku sekarang udah 200 orang. Gitu. Tapi semua berawal dari satu gitu, Kak. Gitu. Nah iya tadi kan Mbak Luki juga bilang ya kalau untuk misalkan sudah didengar misalkan dari yang sudah berjalan gitu kan, atau kalau misalkan memang baru lebih bagusnya di TikTok ya Mbak ya? Iya dong. Ya yang paling besar sekarang digunakan orang. Tapi memang ini sih, memang kalau untuk bisnis-bisnis yang mungkin harganya rada premium, memang mesti memunculkan lifestyle ya gitu. Kalau harganya masih di bawah 100.000 masih ada gitu, masih ini banget sih. Masih bisa. Maksudnya seru gitu. Audiensnya kan memang bisa dibilang nggak se-mature, nggak semampu audiens Facebook ya. Tapi di Facebook itu kan juga mesti pinter nulis ya, makanya nggak heran kalau Bu Leli itu dikenal Facebook, berarti copywriting juga tadi beliau juga ngaku. Kalau aku sih belum sanggup ya yang panjang-panjang. Meskipun materi kadang gue kepanjangan juga ngomong ya. Maaf.
Udah panjang lah, kalau aku mah belum. Kalau Facebook kayaknya harus panjang terus cerita gitu ya. Heeh. Kayaknya berat gitu kan. Cerita apa orang nggak ada ininya gitu kan. Nah, makanya Pengen kan nanti lagi nyoba kan. pelan-pelan dari sini aku udah lihat kok Pamaya potensial banget loh. Iya Asik itu loh. karena apa ya? Cuman Karena ya mungkin memang harus sadar ya, maksudnya ini bukan instant income. Kalau mau instant income, latihan sama aku jualan custom stiker WA itu aja. Pokoknya kalau yang belum bisa jualan, aduh gue seumur hidup belum pernah jualan, ya harus mau jadi penjual, apalagi penjual online, ya harus bisa jualan gitu. Ini kan yang kita bicara ini baru bicara komunikasi digital. Belum nanti kalau orang nanya jawabnya apa. Kalau orang bilang nanti dulu Mbak, wah kebetulan Kak, oh, oke, Kakak bisa beli kapan aja gitu ya. Aku masih ada di bisnis ini gitu ya. Tapi kebetulan hari ini lagi ada promo nih Kak. Kalau Kakak bayar sebelum jam segini, itu kan ada trik-triknya semua. Dan kita siap. Iya biasanya aku sih kalau udah di ini ntar dulu deh, oh ya udah dengan Ya pasrah. kan? Nah itu banyak banget potensi nggak kegarap kayak gitu. Udah ditanya aja belum tentu jadi beli, tapi itu Iya. membuka. Biasanya kalau kita udah terlatih, dah pokoknya mah, pokoknya kita mesti apa namanya nggak berhenti gitu ya. Kok influencer bisa ya dapat puluhan ratusan juta? Ya bisa, orang dia influencer makanan, dia makan aja kita ngiler gitu kan. Tapi kan dia nggak ragu buat bikin konten itu, sementara kita jadi penonton. Iya, iya sih itu ragunya itu tuh Mbak, aku tuh Nah, Mbak makanya masih jangan ragunya itu. Bismillah. Karena Insya Allah, bismillah lah kalau ya. udah ada mau, ntar ada Iya, caranya. Apalagi iya, udah di grup bimbel online, bisa nanya iya, terus. bismillah. Ya mudah-mudahan saya udah kadung Mbak, apa sih bahasa udah terlanjur gitu. Yes, yes. Udah, Udah aku juga udah terlanjur nggak ada udah pilihan, harus sukses. ada pilihan dan pengen go ke Iya yang dong. lebih luas lah jangkauannya gitu kan. Kalau dari Insya WA Allah, sih insya Allah. udah gitu, udah jualan langsung hard selling terus. Nah, tapi beneran loh, aku ada kelas ya buat teman-teman yang pengen seru-seruan, karena memang harus fun dan menghasilkan. Karena kalau kitanya aja nggak happy ngejalaninnya, aduh kayaknya jauh banget deh dari rezeki. Rezeki offline jauh, rezeki online juga, aduh. Apalagi lebih susah sebenarnya rezeki online tuh closingnya setelah ketemu 1.000 orang, gitu kan. Jadi makanya buat teman-teman yang masih takut, masih malu, udah latihan dulu dah jualan custom stiker WhatsApp sama aku. Soalnya latihan bikin custom stikernya ya kan. Terus juga tertarget, nawarinnya ke siapa? Boleh nggak nawarin ke semua orang? Ya bisa, cuman lebih efektif kalau tertarget. Siapa yang ditargetin? Ibu-ibu arisan, tantemu, bibimu, orang-orang yang sebenarnya gagap teknologi. Tapi bukan kita merendahkan mereka. Oh, 10 ribuan kok jadinya jajanan. Udah nggak zaman bikin pakai stiker tuyul-tuyulan gitu kan, terus bikin stikermu sendiri dengan tulisanmu gitu ya, misalnya headline-nya gitu, 10 ribuan, padahal mah buy 5 get 1 kan, sekali beli 50 ribu, jajanan itu. Ketika teman-teman bisa closing 1, closing 2, closing 1 juta, badannya tuh beda gitu, semangatnya tuh beda. Oh begini toh jualan online, harus fokus, database tertarget, produk bisa dijual, dipasarkan online. Terus kita juga harus punya skrip-skrip penawaran penjualannya, kan 3 rahasianya gitu dong. Database-nya tertarget dan terus bertambah. Seperti aku menargetkan pemula online ya, sedikit apa banyak tuh kira-kira orang yang pengen sukses online? Banyak pasti Mbak, aku Nah, juga jadi nggak takut aku gitu, nggak ngeliatin kanan kiri rumput tetangga hijau-hijau, bodo nah amat. ya itu Mbak, aku tuh kadang suka gitu melihat yang ini, wah Iya, lagi ini jangan ya, atuh. gitu. Mbak Lucy, Nah, Mbak Ya Lucy udah, ikutan nimbrung, Mbak. ya Ibu. Saya sebenarnya kekuatan saya itu bukan di menulis, Mbak. Kekuatan saya itu adalah di bicara gitu. Nah, Berarti apalagi TikTok itu mah. oh gitu ya. Jadi Kalau pengen cepet, kalau udah pede, follower mah bisa beli ya. Yang penting mesin kontennya ini idenya udah lancar. Kan kalau live itu minimal 1.000 follower. Kalau mau beli silahkan, tapi kalau menurut aku mendingan organik, kalau sanggup bayar, bayar iklan-iklan per konten aja dulu. Kita validasi iklan kita tuh bunyi nggak gitu. 3D maksudnya nggak iklan gimana? kita? Maksudnya gimana tuh Mbak Luki kalau di TikTok itu apakah basic saya apa ya? Karena basic saya adalah mengajar sehingga
kemampuan mengajar saya, kemampuan saya bicara karena background saya adalah pendidik gitu. Kemudian Insya Allah Bu Leli, maaf, kan karena tadi Bu Leli udah ya, ini udah mau malam. Nanti Oke, aku boleh, telepon Bu boleh. Leli ya, Insya Allah. Siap. Silakan yang lain dapat jatah ya. Karena apa namanya, aku udah kebayang sih Bu Leli, Insya Allah tinggal bangun jembatan aja gitu ya. Cuman mungkin kan dari segi waktu, kesehatan, dan ini kita perlu hati-hati ya, jangan sampai kecapean juga gitu loh, ngerjain yang belum tentu ada hasil ya kan. Nanti strateginya Insya Allah langsung japri. Oke, sip. Makasih Mbak. Makasih Bu. Maya semangat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang lain ya. Mbak Luki, ya. Makasih, nanti kita ngobrol di grup lagi. Mungkin Kak Sika, Kak Anton, Kak Mutiara, ada yang mau ngobrol nggak? Assalamualaikum Mbak Luki. Langsung ini Mbak Luki, kerjaanku dong tolong. Buka Trebelio nih? Ya. Ya dong. Aku izin tutup. Entar. Kalau mau dibuka di sini, aku mesti tutup share dulu bentar ya. Belum tak buka soalnya ini. Kan ini yang di yang keberapa? Yang kemarin belum dikoreksi yang mana ya? Kayaknya 10, 11, 12. Kemarin berapa? Udah sayangku. Yang 13 itu kan katanya harus clear dulu sampai 12. Makanya yang 13 belum aku upload. Aku minta yang mulai 10, 11, 12 kayaknya. 10, 11, 12 kayaknya ya. Udah yang kayak mengerucut di TM sama kontennya gitu. Tolong dikoreksi dulu, nanti kalau oke kan aku bisa lanjut. Siap. Kita share screen lagi. Oke, 10 ya. 10. Ideal customer ini kan mau pakai ide yang itu Kak, ide yang motorik anak itu ya? Iya, itu ibu yang kelihatan nggak sih? Aku udah jawab nih, luar biasa. Udah keren. Terus yang sebelahnya belum? Sebelahnya itu kan kayak ini, grup-grup mana yang kira-kira harus kita masukin. Terus sama kayak videonya tuh isinya apa ya? Videonya paling isinya cuma edukasi terapi verbal dari rumah aja gitu kan. Jadi gini, emang ilmunya mesti kita bagikan, tapi jangan terlalu detail kan Kak? Jadi yang relate aja kan. Nah ini ideal produk ini kan aku contohin tuh bimbel online untuk menggarap orang yang misalnya merasa gaptek, apa solusinya gitu Kak. Jadi ditandem antara permasalahan mereka sama solusi. Misalnya kalau di industri kakak berarti ibu merasa khawatir anaknya belum bicara, berarti apa misalnya? Itu 12 kayaknya Kak. Benar nggak sih? Yang pen gen itu 12 nggak sih? 12 ya? Oh udah ya? Ya, pen. Pen memiliki ini, pen, gen, terus kayak kita sapaannya, perkenalannya gimana, terus yang dibahas nanti apa aja gitu. Kalau yang 11 apa ya? 11 tadi itu Kak, misalkan grup-grup mana yang mau dimasukin. Yang 11. Kalau yang 12 yang pen gen itu tadi. Ketemu belum? Done is better. 12. Sorry. Ini yang keberapa? Ini 12. Ya kan pen gen. Iya. Tapi nomor 11 itu aku ini sama Kak nih, top of mind-nya yang jadi pikiran. Nah ini maksudku, yang jadi pikiran dari target market kita itu apa, itu kita latihan menjawab gitu Kak. Nomor 1 memang komunitas mana yang target market kakak gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya bimbel online itu kan komunitasnya komunitas bisnis, komunitas penjual online, UMKM gitu. Kalau kakak kan berarti ibu dan anak kan, komunitas
Ini kalau Kasika harusnya udah terbiasa sih ya. Kalau teman-teman yang baru itu aku temenin untuk ya ikut komunitas-komunitas ini kan. Jadi join di grupnya gitu. Kayak aku kan join di Makmuri, join di ada Stellar Woman gitu. Kalau Kasika ini udah ya komunitas ibu dan anak ya. Udah Mbak Luki. Tadi aku screenshotin. Di tugasnya tadi udah ada screenshotan, cuman yang bawahnya tadi yang kayak TM-TM kan Mbak Luki banyak banget tuh. Sedikit aja tuh. Karena memang ini mencoba namanya kalau di Denny Santoso itu dibilang kita harus tahu nih ya buat Bu Leli juga buat teman-teman yang pemula. Ini yang kita biasa kan punya produk dulu baru nyari pelanggan. Nah, sebenarnya bisnis yang langgeng panjang menghasilkan itu ya. Itu mereka mulai dari target market kan. Nah, di sini itu kita mencoba pecah target market kita tuh misalnya kayak tadi yang jual herbal atau apotek kan ada yang sakit diabetes, ada yang apa itu sebenarnya target market itu kita bicara karakter orang gitu ya, orang yang sakit diabetes, orang yang kencing manis, orang yang kalau Kak Sika itu fokus misalnya speech delay atau ada banyak penyebabnya juga gitu ya, itu mau dibahas satu-satu atau memang ibu yang memiliki anak keterlambatan bicara itu ya disebutnya. Apa mau fokus di situ atau mungkin ibu muda juga mau digarap gitu ya, nggak harus dengan speech delay, tapi kan terapi-terapi itu mungkin ada masak menu makanan juga, ada latihan permainan dan sebagainya, bagus buat semua anak ya kan di usia pertumbuhan. Targetnya mau fokus yang memang sudah ada indikasi speech delay atau ibu dan anak secara umum? Yang udah indikasi speech delay aja. Lebih mengerucut gitu, lebih. Ya. Ya, oke. Ya, karena kan ada yang belum ke dokter juga kan, Kak. Ada yang sepertinya terlambat. Aku juga nggak ada diagnosa, tapi aku fokus ke terapinya aja. Alhamdulillah lancar. Membantu ya. Bagus. Berarti karena diagnosa juga berbagai dokter kadang beda. Temanku segrup itu banyak yang gitu, malah bingung. Iya. Oke. Ya kalau yang 12 udah ya Mbak Luki. Begitu aja kalau ini 11 dulu nih. Jadi yang 11 itu Kakak udah bikin gini belum? Aku memang baru ya. Jadi aku belum koreksi sih 11 12. Itu intinya kalau memang fokus target marketnya adalah ibu yang memiliki anak keterlambatan bicara gitu. Ya udah. Kira-kira produk-produknya tuh apa? Misalnya ini produk yang berbayar ya. Enggak deng, aku ada yang gratis juga di sini. Produknya tuh misalnya ada menu makanannya, bisa jadi ya sebagai pebisnis nanti kita juga punya cateringnya. Kemudian menu makanan itu bisa jadi lead magnet kan Kak, menu makanan atau aktivitas permainan. Nah itu yang aku pengen lihat sejauh mana Kakak menguasai bidang Kakak gitu. Kalau aku sih sebenarnya pengennya pertama misalkan bisa tuh kayak kelas aja, kayak keluar. Misalkan dia bisa sharing, terus aku bisa berbagi kayak pengalamanku di anakku gitu. Gimana sih misalkan dia awalnya nggak mau ngomong, terus cuma nunjuk-nunjuk aja sampai dia mau ngomong. Yang keduanya kayaknya suplemen deh. Karena aku juga udah pakai suplemen ini juga bagus gitu loh. Nah, asik tuh. Nah, maksudku gini, sebagai pebisnis kakak juga mesti ngatur kan ya. Ibaratnya kita kan lagi menyiapkan infrastrukturnya nih. Oke, orang kalau gitu habis kenalan sama aku gitu kan, kita kan nanti juga bikin skrip perkenalan itu. Habis kenalan sama aku, dia mengenal aku sebagai ibu yang berhasil membimbing anak untuk lancar bicara. Verbal. Nah, itu kemudian kalau di bisnis online kita siapin kan lead magnet itu kasih Kak. Jadi kita kenalan sama orang terus kita langsung kasih hadiah kan seneng kan. Nah, hadiahnya ini berupa apa? Mams oh iya misalnya dia udah kadung curhat. Iya nih anakku juga misalnya cowok sih tapi kayaknya memang terlambat bicaranya. Oh begitu ya, di bio ada link di bio aku bisa diakses, ada menu makanan atau jenis permainan yang menstimulasi gitu dulu Kak. Jadi yang
sambil dipikirkan lead magnetnya itu. Jadi yang gratisnya juga orang lihat, oh iya nih Kak Sika bisa bantu aku mau temenan sama dia gitu. Atau mungkin seperti Mak Muri ya kan, langsung masuk di grup diskusi yuk, kita nanti bisa berdiskusi, itu juga lead magnet sebenarnya, ya kan? Jadi benefit yang kita berikan di awal, sehingga orang bisa menilai kita ahli di bidang kita. Gitu. Masalah solusi produk dan ininya ya nanti ya mesti dibangun dulu ya. Ibaratnya kalau aku sih sebenarnya kembali lagi mendorong kalau bisa ya di stok kontennya, bahasan-bahasannya itu langsung disiapkan, diupload di TikTok contohnya ya, di TikTok, dan udah bersiap live Kak gitu. Kalau mau jadi aku bikin akun TikTok baru lagi Mbak Luki, kan aku udah punya 2 gitu. Jadi bikin khusus yang speech delay, bikin satu lagi yang speech. Kalau aku dulu nih akun pribadi sih, akun-akun media sosialku, akun pribadi yang aku yang TikTok. Yang TikTok aku bikin lagi berarti. Bagaimana? Ya, maksudku kalau akun pribadi nantinya mau digarap apa? Kalau memang ini kan soalnya pengalaman ibu rumah tangga, basicnya akan selalu jadi ibu rumah tangga. Kalau mau pakai akun pribadi sebenarnya nggak ada masalah. Jangan bercampur aja kontennya dengan yang skincare atau yang baju. Nah, makanya mending bikin lagi ya. Karena aku yang kemarin udah punya yang skincare, terus yang satunya kan yang fashion. Kebetulan yang berteman sama Mbak Luki kayaknya yang skincare, yang fashion belum kayaknya. Nah, jadi kalau aku mau garap ini aku bikin lagi satu dong. Ya nggak apa-apa sih. Aku udah kembali lagi ke kesanggupan Kak. Jangan sampai bikin terus mangkrak kan. Maksudnya ini kan gini ya. Kembali lagi ya teman-teman, kita kan beda-beda nih, beda-beda bawaan, beban, rencana gitu ya. Yang jelas di sini kita lagi fokus bicara bangun bisnis ya, bukan dapetin instant income jadi karyawan. Nah, itu kan juga jadi pertimbangan teman-teman. Selama dipersiapkan materinya, kemudian ditentukan medianya dan bisa rutin upload 1 hari 1 konten aja, insya Allah dia akan grow online, akan dikenal. Ya tinggal dikembalikan lagi ke kesanggupan teman-teman, karena yang kita arahkan ini tentunya kita tidak jualan di konten gitu. Kita akan jualan di grup WhatsApp, di grup khusus, di Tribelio mungkin gitu ya, buat yang mengedukasi. Bagus banget, perlu kenal Tribelio seperti yang aku lakukan ini kan. Jadi yang terdaftar kita bina gitu. Kasika juga bisa tuh buka kelas bimbingan langsung gitu kan ya, karena sebenarnya emang waktu itu kan udah dari Maret ya Mbak Luki yang aku bilang, terus nggak bisa dibuka itu. Karena aku udah punya Tribe dari Maret sampai yang kemarin waktu Mbak Luki pertama launching tugas itu kan aku sampai nggak bisa dibuka, saking nggak pernahnya aku buka. Karena waktu itu kayak bingung banget. Aku mau, kan kalau Kak Deni itu Tribe itu kayak misalkan kita mau bersama-sama ngapain. Nah, itu kan aku yang belum ketemu waktu itu. Jadi vakum aja gitu Tribe. Emang Tribe itu untuk influencer yang memang materi di challenge aku tuh materi sampai 14 itu udah megang. Gitu. Jadi kalau udah megang kayak aku kan follower aku sebenarnya belum puluhan ribu, belum ratusan ribu gitu Kak. Kalau di kebab iya. Tapi itu kan karena aku memang selama ini jualan kebab ya 2 tahun. Nah, kalau untuk hal-hal ini hal-hal baru, tapi kenapa aku bisa taruh di Tribe? Karena aku sudah siapkan materinya sebulan penuh kan gitu. Iya, nah, iya Mbak Luki. Bisa ikutin Allah. Thank you Kak. Kalau misal iya. Jadi aku lanjut ya ke 13 ya Mbak. Oke. Kasih. Ya, bismillah. Thank you. Teman-teman, sebelum kita tutup mungkin ada Kak Anton atau Kak Mutiara mau ngobrol sampai di mana nih? Saya cukup tadi Mbak Luki. Kak Anton dulu boleh, Kak Mutiara ya? Kak Anton paling on time nih tadi nemenin aku. Berarti itu Mbak Luki seperti di pembuka tadi, aduh saya belum bisa ada yang dievaluasi. Walau juga belum ada yang bisa dievaluasi. Nanti deh saya Uber itu. Mudah-mudahan nanti di minggu ini bisa sampai seenggaknya yang tadi tuh ya, yang grup 11 sama 11 dulu deh. Sebenarnya gini, Pak Anton, aku challenge ya Pak Anton, karena kan aku sudah janji kan sama teman-teman. Bagi teman-teman yang kan nggak harus difoto loh, nggak harus. Jadi masuk ke bimbel online langsung tulis saja. Misalnya nih baca di handphone,
Materinya apa sih? Oh, saya pahamnya ini. Kalau mau ngerjain aja, kan dikasih hashtag gini, Pak. 30 days challenge day 1, terus pemahaman Bapak apa. Ini memang saya nggak ada benar salah gitu, Pak. Yang penting teman-teman harus tahu, bahkan sampai kayak Pak Anton gini menunda sampai hari kesekian. Memang kita punya acara kan beda-beda ya, punya fokus juga beda-beda. Tapi saya mau buktiin kalau ternyata membangun kebiasaan berkomunikasi online itu nggak mudah pertama. Dan meskipun sudah di challenge, ini uangnya bisa kembali 100%, ternyata ada loh di antara kita yang nggak mengerjakan sama sekali gitu ya. Saya begitu menghargai teman-teman yang masih bekerja aja, sempat-sempetin dan sebagainya. Entah karena challenge-nya bisa kembali 100% atau dia melihat, ya saya harus manfaatkan lah ilmunya gitu ya, daripada ntar nggak bisa nanya, udah selesai ya kan. Ya ayo, makanya pertama saya ingetin lagi, ayo nggak perlu difoto Pak, ditulis saja pakai tagar. Saya mau menjawab yang hari 1 misalnya. Gitu pun nggak ada masalah. Orang kita baru ber-12, saya kan pasti kelihatan. Materi 1 tuh versi saya begini jawabannya. Materi 2, wah langsung. Siap. Nah itu insya Allah pertama duitnya kembali 100%. Nah kedua, karena saya ulang-ulang bilang ini bukan instant income. Nah, ini adalah kita membangun bisnis yang jangka panjang dan menghasilkan rutin. Jadi, kalau kita masih sibuk atau mohon maaf, kita masih cari aktif income ya Pak ya, masih cari pendapatan yang rutin, seperti yang saya juga sudah japri ke Bapak ya, beberapa solusi-solusinya, saya juga turut mendoakan, fokus dulu di situ nggak masalah. Cuman saya ingetin aja di sini, ayo Pak jawab setiap challenge-nya sehingga saya bisa tunaikan niatan saya di awal untuk mengembalikan gitu ya, mungkin lebih manfaat kan daripada dikerjain juga enggak, duitnya juga angus ya kan. Siap Pak Luki. Iya. Makasih Pak Anton, terus semangat ya. Makasih Pak Luki. Ya siap. Kamu Tiara, halo, thank you banget. Capek banget deh kamu kayaknya. Tapi tetap semangat. Mantap. Gimana Kak? Rajin banget nih kayak ngerjain tugasnya nih. Kamu Tiara masih ke-mute sayang? Oh iya. Baru sampai day 11 aku aslinya. Day 12 belum. Tapi kebayang karena ya? belum. Iya, aku tuh kayak masih menyusun kata-kata yang benar-benar orang tuh benar-benar mau gitu loh, kayak yang Kak Luki bilang mau balas DM kita, terus benar-benar mau follow back atau benar-benar mau cerita gitu. Aku makanya nyusun kata per katanya gimana gitu, masih udah kebayang gitu, cuman nyusun hai gitu masih aduh harus gimana ya, masih malu kayak ya? Gitu loh Kak, takutnya ntar intinya sih kita nggak perlu pikirin, nggak perlu gitu, baru kena takut gitu. Jangan khawatir responnya seperti apa, karena semua pebisnis akan mendapat 80% penolakan. Bersiaplah, ya kan? Jadi jangan takut ditolak, karena penolakan itu ada di depan, di tengah, atau di akhir. Pokoknya selama Mbak Mutiara punya teman bimbel online, mau nangis, mau sedih, mau apa, kita solusiin bareng-bareng. Tapi poinnya adalah, kita ini datang sebagai teman yang apa, ya kan Kak? Teman yang mensolusikan masalah skincare kita. Nggak gampang loh. Orang tuh banyak yang instan-instan sembuhin jerawat, ya kan, pakai yang keras, jadinya kering. Secara jangka panjang, keluar yang jerawat besar-besar dan sebagainya. Nah, banyak yang belum tahu gitu ya. Banyak yang mau instan-instan kinclong, tapi nanti pas dia hamil berhenti, atau mungkin walaupun udah murah juga dia lihat, udah kinclong, dia berhenti. Nah, itulah yang akan mendetoks kan, keluar gitu racun-racun dan zat-zat nggak bagusnya gitu ya. Nah, itu yang kakak suarakan dalam bentuk judul, hook, headline ya, pertanyaan bentuknya.
Nah, itu yang kita latihan. Jadi aku sih menghargai sekali, thank you banget kamu Tiara, meskipun sibuk-sibuk, aku malah ngingetin ngerjainnya mending di weekend aja, karena aku tahu schedule kamu. Tapi namanya masih muda ya, gue juga dulu kerja sampai jam 3 pagi jadi auditor, nggak apa-apa, yang penting dompet tebel gitu kan. Nah, ini kamu nggak khawatir makan ya, alhamdulillah keluarga juga terpenuhi, tapi perlulah dikejar, mumpung ada kesehatan Kak ya. Itu nggak apa-apa lah dilembur-lembur, yang penting kan materinya jelas gitu, arahnya juga jelas, kamu juga fokus menggarap. Aku juga senang nih lihat wajah kamu Tiara juga makin sehat ya, karena kita tahu skincare-nya ya. Jadi terus dipakai, jangan dipakai, Terus Kak Luki mau nanya, jangan dipakai offline aja, udah harus siap online dong, udah harus siap nge-live sambil skincarean. Ya Kak, gimana? malu. Pelan-pelan ya, kagak ada malu. Gimana Live Kak? aku masih ngomong aja, kadang kalau Ya udah makanya ini skincare aja kadang masih belepotan. ya ini makanya disiapin dan kita punya influencer kan buat contekan itu ya kan. Influencer itu jangan yang beda banget sama kita, kalau bisa yang sama-sama memulai ya, sesama konsultan juga yang kita lihat hebat. Oh, yang kayak kemarin kan aku lihat, gue jadi ingat kamu Tiara nih, ngelihat dia nih influencer yang skincare juga, yang Oriflame ya, yang apa gitu kan, aku kan suka kasih, ini loh nyapanya kayak gini kamu Tiara. Aku sih kalau inget ketemu teman-teman, ketemu konten kreator yang mirip juga, aku pasti cerita ke teman-teman. Oke, kamu Tiara mau tanya apa lagi, sorry? Apa yang stok konten nih Kak, misalnya itu kan kalau kebanyakan yang Kak Luki contohin kan itu Kak Luki sendiri nih kayak ngomong tentang edukasi yang lainnya. Nah, kalau misalnya aku skincare, misalnya sekali aku ngasih tips misalnya berupa gambar atau bikinan sendiri, editan sendiri, atau contoh kayak aku kemarin yang aku kirim ke Kak Luki, bisa kan kayak gitu? Yang before, after, misalnya perjalanan aku jerawat Aku gimana, tadi jawab sembuh ini gimana. Kak. Aku jawab Mbak Atun nih, panjang nih. Karena Mbak Atun aku tahu prosesnya kan dia. Ini boleh dicontek nih Kak. Jadi tentuin dulu 5 ide besarnya ya. Ini di Jafra juga pernah dibahas. Jadi 5 ide besar dari konten kakak itu story-nya mau kuat di mana? Kuat di pertama berarti tentang jerawat, hidup sehat, olahraga atau ngatur waktu gitu ya. Misalnya apa namanya, seputar pekerja yang rawan polusi lah gitu ya, misalnya naik kendaraan umum atau bermotor gitu. Jadi tulis dulu ide utamanya, nanti dari sini dipecah gitu Kak. Nanti ini yang memudahkan. Jadi nggak perlu, nanti aku contohin ya, aku lagi ngegarap Instagramnya anakku, dia kontennya tentang art and craft. Jadi konten itu sederhana aja, karena kita nggak akan jualan di situ. Tapi tetap harus memperkenalkan ide-ide kita, dan di copywriting-nya juga menjelaskan kalau orang tertarik atau pengen ngobrol lebih lanjut, pengen beli, pengen tahu rekomendasi, klik link di bio gitu. Nah, itu kenapa di bio kita seperti bimbel online menyiapkan kan website sederhana yang menjelaskan lebih detail. Terus nge-link ke media sosial, nge-link ke bahasan yang lain. Jadi kita itu akan lebih jualannya itu di live, kalau memang ada budgetnya bisa di iklan, di live, di story gitu. Kalau di konten itu lebih ke mengedukasi dan memperkenalkan kita itu teman yang apa. Nah, kalau kamu Tiara memang mau fokus di skincare yang jerawat, walaupun skincare kakak banyak ya solusinya, cuman buktiin dulu deh satu itu dulu sampai punya teman banyak atau udah tahu ritme kerjanya dan menghasilkan, insya Allah. Mau garap yang lain juga silakan. Itu karena bahasanya akan berbeda. Nah, kontennya itu sederhana. Nanti aku contohin deh, punya anakku besok aku mau upload. Sederhana aja. Jadi 15 konten pertama itu ngebahas si ide utama ini gitu Kak. Jadi misalnya tadi jerawat, penyebab jerawat ya, polusi, pola hidup, pola tidur, mungkin makanan gitu. Jadi cuman 15 ya, misalnya ada 15 konten utama aja di headline, bisa berupa judul,
bisa berupa keyword gitu. Misalnya jerawat. Nah, terus halaman keduanya atau di copywriting-nya ditulis, yuk kita kenalan sama jerawat dan sebagainya gitu. Jadi tema-tema besarnya dulu dibahas, jadi orang tuh percaya sama kita, kita ahli di bidang kita gitu. Kalau share misalnya kayak konten edukasi orang lain nggak perlu apa gimana Kak? Misalnya kan aku sering nih dapet di TikTok kayak manfaatnya sunscreen biar nggak kena Berarti flek mau taruh di Reels? gitu. Kamu Tiara mau taruh di Reels atau mau taruh di... Karena kan aku bicara satu-satu nih. Tadi aku bicara yang feed itu jangan sampai orang masuk terus berantakan gitu loh Kak. Jadi orang tuh ini apa sih yang mau dibahas gitu. Ini aku temenan sama siapa, bingung orang. Jadi kita rapihin aja dulu, Berarti di feed ibaratnya jangan ada share konten orang lain ya. Misalnya kan aku sering dapat nih di TikTok di Reels aja. Misalnya manfaat sunscreen gitu biar nggak kena flek, jerawat, bla 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 misalnya. Berarti itu jangan dimasukin dulu ya kalau konten orang lain ke feed kita gitu. Aku tidak sarankan karena kan kita pengen 3D kan, kita pengen dikenal, yang dikenal tuh kita bukan orang lain kan gitu. Jangan sampai itu terdistraksi dan orang lihatnya kita cuman cut paste gitu ya. Jadi kalau ada konten video nggak apa-apa taruh di Reels, tapi kan itu bukan halaman muka, ibaratnya bukan sampul. Nah, kalau sampul itu yang aku saranin teman-teman belajar tentang puzzle feed. Jadi sekali bikin langsung 15 itu halaman depan. Masalah halaman keduanya mau ada video atau halaman keduanya mau penjelasan itu nggak ada masalah. Tapi orang masuk tuh nggak kusut gitu loh. Ini ngomongin apa sih gitu. Nah, yang aku lihat banyak teman-teman pemula udah jadi influencer dari awal tuh udah yang rumah, yang makan, yang apa. Meskipun di konten copywriting-nya nanti memang seputar jerawat atau makanan yang perlu dihindari dan sebagainya, orang udah keburu males gitu Kak. Karena 3 detik pertamanya tuh hilang. Mereka tuh udah apaan sih nih gitu ya. Orang coba-coba tenar gitu kelihatannya. Padahal kita bukan mau terkenal, kita mau dikenal, kita mau didengar, kita mau dipercaya gitu. Ya. Jadi nanti belajar yang puzzle fit, terus jangan capek gitu ya. Nanti aku pandu sih. Jadi copywriting itu udah tinggal copy paste, terus nanti hashtag itu sesuai sama bidangnya kakak. Skincare, makanya nih tentuin ini. Nanti hashtagnya aku bantu cariin. 30 hashtag buat teman-teman yang tertarget sesuai dengan industri teman-teman. Nanti aku bantu di hari-hari berikut, insya Allah. Berarti setiap feed satu konten, satu tema copywriting ya? Iya, tapi sebenarnya kalau untuk 15 konten awalan gitu ya, copywriting-nya tuh bagian buntutnya tuh bisa sama. Misalnya kayak aku kan, misalnya sukses online ada caranya, temukan kiat sukses online-mu kan gitu. Nah, kalau kakak nih apa gitu kan? Karena kan kakak pengen dikenal sebagai temen pejuang acne gitu kan. Nah, itu yang kita merangkai-rangkai kata, kemudian kita tutup dengan pertanyaan yang membuat orang aku mau follow aku mau kenalan klik link di bio gitu. Oke, Kak. Bismillah. Jadi yang bikin konten jangan sampai berat ya Kak. Itu udah basic banget dan jangan upload apalagi buat teman-teman yang disupport sama kantor atau grup ya. Punya konten kan banyak ya, ribuan konten bahkan di Jafra. Nah, itu nanti dipilih yang acne aja dulu. Kakak fokus, itu nanti taruh di halaman kedua. Ya misalnya mau bahas apa gitu. Jadi tetap secara sampul bagus, tapi bahasannya kan gitu. Nah, itu sebenarnya nanti ada caranya, bisa pakai dashboard manager, kita langsung upload untuk 15 hari ke depan. Jadi itu udah nggak akan lewat gitu loh. Ngerjainnya seminggu-seminggu. Gitu. Tapi ya harus bersahabat dengan buku, dengan database, harus mendata, oh aku udah gitu. Ntar insya Allah lebih ringan pikirannya. Kita fokusnya jualannya di live. Oh iya, mau nanya lagi Kak, kalau misalnya yang nambah kontak, itu apa kan kayak misalnya aku satu grup, kan sama Kak Luki tuh dimasukin grup bimbel, apa, yang reseller jago closing gitu kan pada saling save kontak tuh. Nah, kebanyakan kan, apa namanya, itu pada maaf gitu, kayak tukang dagang semua gitu ibaratnya. Emang kita bertemannya sesama pedagang entar bakal dibeli apa gimana gitu kalau aku sih yang kayak gimana? Semangatin teman-teman gini ya, kita nggak pernah tahu rezeki kita datang dari mana gitu ya. Dia punya anak, wah pelangganku skincare dulu
aku ngomong sama ibunya yang beli anaknya gitu loh. Jadi di tempat, jadi jangan khawatir gitu ya, rezeki udah ada yang ngatur. Yang penting kita yakin dulu sama yang kita kerjakan itu manfaat gitu Kak. Dan manfaat itu bukan bicara produk berkualitas aja loh. Orang jualan ide poligami aja buat sebagian kelompok manfaat loh. Gitu. Jadi beneran menarik banget. Bisnis itu memang ada skill-nya ya. Dan aku rasa buat teman-teman yang temenan sama teman kayak aku, terus kita ada di grup khusus kayak begini, bisa enak ngobrol, insya Allah lah skill-nya akan bertambah dan akan semakin jelas gitu loh. Kita tuh ngomongnya sama siapa sih gitu, nanti juga makin, intinya dijalanin aja satu persatu, jangan malu, udah nggak boleh malu, mau jadi penjual, mau jadi influencer, mau jadi konten kreator, udah pasti duitnya ada di follower. Kalau mau di follow berarti kita ada di depan, kita di depan dari segi ilmu, dari segi keyakinan, dari segi pengalaman, kan seperti itu Kak ya. Pengalaman kecil aja kita udah bisa bagi kok. Gitu, maksudnya ya memang intinya sih nggak melulu harus punya produk gitu, yang penting story-nya kuat. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, makasih banyak Kak. semua Makasih. berkesempatan ya kita diskusi, semoga ilmunya manfaat, insya Allah kita nanti lanjut lagi di grup ya. Ya, terima kasih Mbak Luki. Makasih Panton, action. Siap Mbak Luki. Oke. Oke. Makasih banyak teman-teman, aku pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Malam. Luki. Ayang, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita foto dong. Nah, udah makan baju tidur. Baju tidur. Kamaya tuh kan on Panton, mantap. Wah, Bu Leli Mbak, juga aku kayaknya. iya Mbak aku nggak pakai ini, nggak Iya, pakai nggak apa-apa. Ya, kerudung. Nggak apa-apa, Ibu. Bentar, aku tak foto dulu. Teman-teman berkenan foto. Kamaya gemes banget sih. Oke, 1, 2, ti. Push. Boleh lagi. 1, 2, ti. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Makasih, Mbak warahmatullahi Luki. wabarakatuh. Makasih. Semangat grow online. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah.